Orang sujud itu hanya boleh dalam 3 hal. Selain 3 hal itu tidak diperkenankan. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah, yakni ketika membaca ayat sajdah. Dan yang ketiga adalah sujud syukur. 3 hal inilah yang orang disunnahkan, orang disyariatkan untuk melakukan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ruku', sujud, sembahlah Tuhan kalian dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, Allah berfirman irka'u wasjudu, tidak disebutkan bahwa ketika ruku' seseorang wajib membaca bacaan tertentu, sementara ruku' dan sujud wajib dilakukan. Jika seseorang melakukan gerakan di dalam sholat yang bisa disebut ruku' atau sujud, maka dia telah melakukan kewajibannya. Adapun hukum membaca zikir ketika ruku' dan sujud adalah sunnah. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang kalau kita membuka mushaf atau Al-Quran kita, termasuk ayat sajdah. Ayat yang ketika kita membacanya kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Karena dalam ayat ini Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah. Di dalam Sahih Muslim itu Rasulullah beliau disebutkan bahwasanya setiap kali beliau membaca ayat sajdah, maka Rasulullah itu beliau akan langsung sujud. Ketika Rasulullah sujud, maka para sahabat ini juga sujud. Wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudi'an limakani jabhatihi. Saking banyaknya para sahabat yang seketika sujud mengikuti Rasulullah sampai berdesak-desakan. Sebagian sahabat itu sampai bingung harus sujud di mana karena tempatnya itu nggak memungkinkan. Tapi dalam hadis itu disebutkan setiap kali Rasulullah beliau membaca ayat sajdah, maka Rasulullah akan melakukan sujud. Dan secara hukum
kita ketika membaca ayat ini kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Orang sujud itu hanya boleh dalam 3 hal. Selain 3 hal itu tidak diperkenankan. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah, yakni ketika membaca ayat sajdah. Dan yang ketiga adalah sujud syukur. 3 hal inilah yang orang disunnahkan, orang disyariatkan untuk melakukan sujud. Karena sujud itu ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mu'ad, beliau adalah sahabat yang melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Beliau itu di berbagai daerah melihat ada rakyat, ada masyarakat sujud kepada rajanya. Kalau kita lihat film-film kolosal seperti itu. Maka ketika sahabat Mu'ad datang di hadapan Nabi, seketika sahabat ini sujud kepada Rasulullah. Nabi kaget, apa yang kamu lakukan sahabat Mu'ad? Maka sahabat Mu'ad menjelaskan, kalau mereka sujud kepada rajanya, tentu kalau masalah sujud engkau yang lebih berhak untuk disujudi Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan orang tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Seandainya sesama manusia diperbolehkan sujud, yang pertama aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, itu pun tidak boleh. Maka sujud ini memang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam konteks sujud tilawah yang ingin kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini adalah sujud itu hukumnya sama seperti sholat. Artinya ketika orang sujud tilawah ataupun orang sujud syukur, itu semestinya seperti dalam sholat. Maksudnya dia ya harus dengan keadaan suci, dia dalam keadaan menutup aurat, dia diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian dia turun sujud, setelah itu dia duduk dan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oleh sebab itu ini menjadi penting sekali kami sampaikan, karena sekarang ini banyak sekali orang mendapatkan hadiah tiba-tiba langsung sujud syukur gitu. Orang ketika dia bermain bola kemudian memasukkan langsung sujud. Kalau dalam madhab Syafi'i, karena sujud itu ibadah dan ibadah memiliki syarat rukun, dalam konteks sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, rukun itu diterapkan. Yakni orang nggak boleh serta-merta atau dia sesukanya sujud, tidak. Tapi harus dalam keadaan seperti sholat, menghadap kiblat dan seterusnya. Dan dalam hal sujud tilawah ini, ketika seseorang dia membaca atau dia mendengarkan atau bahkan ketika jadi makmum, cuma secara hukum ditegaskan sebagaimana dalam kitab fikih, orang tidak boleh kalau dalam sholat niat sengaja sujud dengan cara membaca sujud tilawah, nggak boleh. Bolehnya bagaimana? Contohnya bulan Ramadan dia membaca Al-Quran mulai awal sampai akhir, di tengah bacaan menemui sujud tilawah, seketika dia sujud. Tapi kalau dari awal dia niat sujud dengan cara membaca ayat ini, maka nggak boleh, kecuali di subuh hari Jumat. Kalau itu memang disunahkan. Dan alhamdulillah di masjid kita ini istiqomah setiap subuh hari Jumat diadakan atau dilaksanakan kesunahan tersebut, membaca ayat sajdah dengan sujud tilawah. Dan kalau dalam keadaan sujud tilawah itu makmum wajib mengikuti imam. Cuma kalau di luar sholat
Ini ya harus seperti halnya sholat. Kita ketika membaca Al-Quran kemudian kita mendapati ayat sajadah, maka kita boleh berdiri, boleh duduk, Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud, Allahu Akbar. Kemudian duduk, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak boleh tiba-tiba sujud habis itu baca lagi seperti nggak ada apa-apa. Nggak seperti itu tata caranya. Cuma kadang orang ketika dia mendapati ayat sajadah ini dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan, maka secara hukum bila dia tidak memungkinkan untuk sujud karena mungkin pakaiannya tidak menutup aurat, karena mungkin dia tidak dalam keadaan suci, dia diperkenankan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasanya yang sering terdengar ketika dalam bulan Ramadan ada tadarus. Ketika menemui ayat sajadah maka membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma sebetulnya kesunahannya itu 4 kali. Cuma biasanya orang membaca 3 kali. Yaitu tidak apa-apa. Nah ini adalah kaitan hukum daripada ayat yang kita bahas di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk ruku, untuk sujud, dan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Setelah kita bersujud, setelah kita beribadah, mari kita memperbanyak kebaikan yang bisa kita lakukan agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah, dan kita semuanya dijadikan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.